Halo, jumpa lagi dengan Mr. AX. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa reinkarnasi sialan. Langsung aja tekan tombol subscribe-nya. Akhirnya Yujin tiba di kediaman utama. Seperti yang dia perkirakan, kedatangannya tidak mendapatkan sambutan apapun. Yujin bertanya pada pelayannya apakah sudah ada yang datang selain dirinya. Pelayan tersebut menjawab Tuan Yujin lah yang pertama datang dan mempersilahkan Yujin untuk beristirahat. Di ruangannya Yujin disambut oleh seorang pelayan wanita bernama Nina. Nina adalah pelayan yang akan membantu Yujin selama berada di kediaman utama. Nina meminta Yujin untuk memanggilnya jika memerlukan sesuatu. Yujin menanyakan berapa umur Nina. Nina berusia 16 tahun dan baru saja menyelesaikan masa pelatihannya. Yujin menyadari alasan kenapa pelayan baru ditunjuk untuk membantunya. Alasannya jika pelayan tersebut melakukan kesalahan, Yujin lah yang akan bertanggung jawab. Yujin juga bertanya kapan keluarga lain akan datang, dan Nina menjawab mereka akan tiba 4 hari lagi. Setelah percakapannya selesai, Yujin meminta Nina mengantarnya menuju tempat latihan. Di halaman rumah terdapat dua anak yang sedang berbincang-bincang. Baju mereka memiliki lambang keluarga Leonhardt. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah anak dari keturunan utama, karena hanya mereka yang diizinkan mengenakan lambang keluarga pada bajunya. Sedangkan Yujin tidak. Mereka sedang membicarakan seorang anak yang baru saja tiba di kediaman Leonhardt. Dan orang tersebut adalah Yujin. Bagi mereka, Yujin adalah anak desa yang kotor dan lemah. Keberadaannya hanya akan mengotori dan menodai perabotan rumah utama. Sehingga mereka memutuskan untuk pergi membuli Yujin. Sedangkan dari jendela ada seorang anak yang memperhatikan mereka berdua. Di tempat latihan, Yujin sedang berlatih menggunakan tombak kayu. Yujin sedang berlatih dengan giat. Pada masa lalu sebagai hamil dia juga berlatih dengan rutin. Namun tubuhnya sekarang sangatlah luar biasa baginya. Sebagai keturunan Vermont, seberapa kerasnya dia berlatih, Yujin tidak pernah jatuh sakit, dan lukanya sembuh dalam waktu singkat. Darah yang berasal dari Vermont baginya sangat luar biasa dan di luar imajinasinya. Nina kagum dengan kemampuan Yujin. Namun kedatangan dua anak utama mengejutkannya. Nama mereka adalah Xian dan Cecil, anak kembar dari istri sah kedua kepala keluarga. Xian bertanya kepada Yujin apa yang dilakukannya di sini. Yujin menjawabnya dengan sinis. Apakah Xian tidak melihat bahwa Yujin sedang berlatih tombak? Dasar bodoh. Mendengar jawaban Yujin yang kasar, adiknya Cecil memanas-manasi kakaknya. Mendengar hal tersebut membuat Xian menjadi naik darah. Xian marah dan menyuruh Yujin untuk meminta maaf. Namun di luar dugaan, Yujin langsung meminta maaf dengan nada datar. Mendengar permintaan maaf Yujin, Xian memintanya menunduk juga. Namun Yujin menolaknya karena mereka seumuran. Setelah itu Xian meminta Yujin membersihkan keretanya yang kotor, namun Yujin meminta pelayannya yang melakukannya. Seolah perintahnya diabaikan, Yujin membuat Xian semakin marah. Xian mengambil pedang kayu dan menantang Yujin untuk berduel. Melihat tingkah Xian membuat Yujin mengeluh. Betapa kekanak-kanakan sekali. Ini karena Yujin sebenarnya adalah orang dewasa ya guys. Yujin berusaha menolak tantangan Xian dan memintanya untuk pergi saja. Namun Xian mengatakan bahwa sebenarnya Yujin takut padanya. Yujin menjawab bahwa dirinya tidak ingin bertanding, tidak takut dengannya, dan tidak ingin minta maaf. Xian semakin kesal dan mulai menghina dirinya dan ayahnya. Yujin kemudian melepas pemberat latihannya dan menerima permintaan duel Xian. Melihat beban yang dilepas Yujin membuat Xian terkejut. Namun hal tersebut sudah terlambat. Dan duel sudah diterima. Karena Xian yang meminta duel membatalkannya akan membuat orang lain merendahkan dirinya. Dengan terpaksa dia melemparkan sapu tangan sebagai tanda dimulainya duel. Setelah sapu tangan dilempar, Yujin langsung menusuk Xian dengan keras.
Serangannya membuat Xian terlempar jauh dan Yujin menyatakan kemenangannya. Setelah menerima pukulan Yujin, Xian merasakan kesakitan dan muntah. Cecil mengatakan bahwa duel tersebut tidak adil. Namun Yujin menyanggahnya bahwa duel dimulai saat sapu tangan sudah dilemparkan. Lengah adalah kesalahannya sendiri. Kemudian Cecil menuduh Yujin berlatih dan menggunakan mananya. Namun Yujin kembali membantahnya, dan keturunan cabang dilarang berlatih mana sebelum ritual darah. Cecil masih tidak percaya dengan jawaban Yujin. Karena walau kakaknya bersiaga, Xian tetap tidak akan bisa merespon serangan Yujin. Kemudian Yujin memuji penglihatan Cecil. Yujin menjelaskan bahwa saat tombaknya mengenai Xian, sebenarnya tubuh Xian merespon dengan mendorong dirinya ke belakang untuk mengurangi dampak kerusakan. Akan tetapi kurangnya pengalamanlah yang membuatnya lengah dan terlambat merespon serangan. Dalam hati Yujin hal tersebut mungkin karena darah Vermouth yang membuat Xian mampu mengurangi dampak kerusakan. Dan Yujin makin takjub dengan keturunan Vermouth. Xian bangkit dengan sempoyongan. Dia masih tidak terima dengan menghina serangan Yujin tidaklah terhormat. Yujin kembali menyanggahnya dan berkata setidaknya kalau kau keturunan Vermouth akuilah duel ini dan kekalahanmu dengan terhormat. Tiba-tiba seseorang datang menyela duel mereka. Dia memanggil Xian. Yujin tidak mengenali orang tersebut, namun Yujin merasakan orang tersebut memiliki kemampuan yang cukup mumpuni. Xian kemudian menangis dan berkata pada orang tersebut, namanya adalah Hazar. Xian berkata bahwa dirinya menantang duel dan kalah dari Yujin. Hazar kemudian mengenalkan dirinya pada Yujin. Dirinya lah yang ditunjuk untuk mendampingi Xian dan Cecil. Yujin kemudian memperkenalkan dirinya dan asalnya dari provinsi Gidol. Hazar juga mengetahui nama ayah Yujin. Hazar kemudian bertanya pada Yujin apa yang sebenarnya terjadi. Yujin menjawab bahwa Xian memprovokasi dirinya dan menghina ayahnya. Alasan tersebutlah yang membuat Yujin tidak menolak tantangan duel Xian. Hazar menerima alasan Yujin, kemudian mengajak Xian untuk merawat lukanya. Begitulah mereka berpisah. Yujin sedang menyantap makanan dengan lahap. Nina menghampiri dan menyampaikan keluarga lainnya akan segera tiba. Besok siang Dakon, Hansen, dan Juice akan segera tiba. Sedangkan Gargis dan Nona Desaira akan datang melewati gerbang teleportasi. Setelah selesai makan Yujin keluar menuju halaman. Yujin menantang Vermouth. Mulai sekarang dirinya akan mempermainkan keturunannya. Dan meminta Vermouth untuk tidak kesal karena dirinya tidak meminta menjadi keturunannya. Dasar reinkarnasi sialan. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan subscribe dulu, biar Mr. AX semangat update-nya. Jika ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa ya teman-teman. Terima kasih.